94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget Gunsul ya. Seperti janji kami di Fit, akan ada ingatan baik bersama dengan saya di sini ya. Seperti biasa, kita akan mendengar spiritual journey dari seseorang yang, again kita ngerti bahwa hari ini kita akan mendengar kisah dari seorang pria muda yang pernah mengalami kehilangan besar di usianya yang sangat muda ya. Tentu bukan cuma tentang duka, tapi how to-nya. Tetap berjalan, tetap percaya, dan tetap hidup menjadi berkat. Itu yang paling menarik ya. Well, sudah hadir di studio. Studio lagi. Sudah terhubung aplikasi Zoom. Gimana sih? Aplikasi Zoom. Saya sapa dulu ada Yoel Ivan. Apa kabar Ivan? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Terima Iya, kasih, thank Kak you ya Indi. waktunya ya Yoel ya. Ivan karena sudah lama banget nggak ketemu dan Ya. kemarin ketemu jadi senang banget ya. Ketemu langsung saya todong karena ada waktu ya mumpung di ada jeda waktu karena kalau di Jakarta ngerti sendiri ya. Waktunya sangat padat. Oke Iya, deh. Yes, Selasa jam segini tuh, waduh, susah. sangat padat ya. Kita tuh kayak Iya, old di jalan kalau di Jakarta mah katanya. betul. Well, Ivan mungkin boleh kenalan dikit buat Gun Samli semua, menyapa Gun Samli dan juga kenalan dikit ya profilnya Ivan saat ini beraktivitas seperti apa dan pelayanannya bagaimana dan sekarang di mana gitu ya. Baik, oke. Sapanya Good News Family ya? Good News Family, yes. Oke, shalom, selamat pagi Good News Family. First thing first, terima kasih Kak ini buat waktunya udah Yes. eh, undang aku gitu kan untuk Aha. sharing di sini buat cerita lah kebaikan Tuhan di sini. Nah, sebelumnya perkenalkan nama aku Yoel Ivan, biasa dipanggil Ivan kalau di Semarang. Actually Kalau kalau Jakarta di apa dong? Yoel, kalau di Jakarta di kantor Oh, juga okay, right. Yoel. Haha. Nah, Mhm. usia tahun ini 25, kemudian aktivitas eh, pekerjaan di Jakarta, ya Mhm. Tuhan kasih pekerjaan yang baik, Mhm. kemudian masih aktif melayani juga. Puji Tuhan, Masih drummer loh kalau Ivan ini. ya puji Tuhan dikasih bakatnya musik, jadi Iya. harus disalurkan lah untuk menjadi Olahraga juga, pebasket betul. ulung di SMA Negeri di Semarang lah ya dulu tuh keren banget. Nanti Iya. kita denger lah ceritanya Ivan ya. Nah, Coba. tapi Mm. uniknya sekarang Yes, petenis. alright. Jadi Sama ya tetap ya di iya tetap sport ya. olahraga. Iya Pokoknya gitu. Mm-mm. musik dan sports itu seperti udah jadi bagian hidup aku Nah, gitu kan. Mau kemanapun perginya tuh pokoknya dua itu pasti akan menempel lah gitu. Nah di Jakarta mm-mm, eh, aku bergereja di mhm. NDC gitu. Di sana Oh, juga oke. aktif Mm-mm, komsel gitu. Di mhm. sana namanya KOR, like Iya that. iya. Mhm, Aku asli Semarang, lahir di mhm. Semarang, besar di Semarang. Cuman memang Tuhan percayakan untuk bekerja di Jakarta. Jadi untuk saat ini sudah hampir 3 tahun lah, hampir 3 tahun berjalan Nggak kerasa ya Van ya. di Jakarta. Kayaknya Itu baru dia, kemarin gitu ya betul itu graduation dia. tiba-tiba udah di Jakarta dan ini sudah married loh, Cie. Puji Tuhan, itu juga Di penyertaan Februari Tuhan. 14 kemarin ya sama Fanya. Nanti kita cerita juga deh dikit ya Ya, tentang oke. apa namanya journey-nya Ivan. Well, Oke. Ivan, em, ini tadi udah kenalan dikit, jadi profilnya seperti itu ya. Ivan melayani juga dan gimana sih apa namanya perjalanan iman Ivan dimulai dan gimana pelayanan yang Ivan lewati itu ya. Which is mungkin masih sangat muda untuk cerita tapi it's okay lah ya karena pendengar muda juga banyak membentuk iman Ivan sampai dengan hari ini. Yes. Oke. Kalau ngomongin perjalanan iman, sebenarnya aku termasuk privilege karena Mhm. memang punya orang tua Yes. yang aktif melayani, yang memang Mhm. dalam iman itu yang sering Pak Gembala bilang warisan terbesar dari orang Mhm. tua ke anak itu kan warisan iman, dan itu Mhm. memang dari kecil lah Ya, bersyukurnya mama udah tanemin itu. Jadi eh, apa namanya, memang dari kecil diajarin untuk rajin ke gereja gitu kan. udah Terus sekolah minggu juga kayak gitu malam kan ya. minggu, Mhm. even ketika aku mulai bilang mah aku mau eh, pengen deh belajar musik gitu kan. Mhm. Gitu kan. Dari situ mulai eh,
les segala macam dan Mhm. ya udah pelayanan gitu. Dari sekolah minggu lah, Mhm. di sekolah minggu gitu. Jadi kalau ngomongin perjalanan iman dari kecil, puji Tuhannya punya kedua orang tua yang sangat mengarahkan aku Mhm. untuk eh, dekat dengan Tuhan lah ibaratnya begitu. Mhm. Nah, dan situ perjalanan pelayanan ya jauh dong berarti dari kecil sampai sekarang yang mana Mhm. masih Ya. terus aku pegang gitu kan. Ingat, Mhm. ingat mama selalu berpesan, mama dan papa selalu berpesan, pokoknya jangan pernah tinggalkan pelayananmu gitu. Mhm. Dan kalau ngomong bagaimana itu membentuk iman Yes. eh, aku sampai detik ini, again kalau dulu mungkin dengan ya udah rutin aja ke gereja sekolah minggu Aha. dan firman, Ya. tapi kita kan nggak mungkin iman kita levelnya bayi terus, nggak mungkin Mhm. anak-anak terus. Di Right. situ yang sering kali Pak Gembala bilang juga, kalian harus minta untuk Roh Kudus proses, Tuhan proses gitu, lewat perjalanan iman. Nah itulah yang Mhm. nanti kita akan sharing banyak ya di Asik, hari ini. iya, Jadi kayak, benar. Ya. jadi nanti itu yang membentuk sampai sekarang ini mungkin usia 25 tahun, Mhm. belum belum senior sih, masih kecil juga. Makanya saya bilang pria muda karena memang Ivan tuh kayak sontak dipaksa untuk dewasa lah kayak gitu ya. Ya Tapi itu it's betul. okay karena itu memang ternyata membikin kokoh untuk Ivan nowadays hidup di Jakarta gitu kan ya. Yes, betul. Oke, jadi begitulah perjalanan dari kecil ya. Ivan tuh bisa dibilang oe langsung haleluya Gun Solia. That's why dia langsung pelayanan NLS gitu ya. Dan sekarang ini dia mention bahwa itulah yang membentuk imannya sehingga sekokoh ini. Well, um, I know it. Kalau salah satu bagian paling berat dalam perjalanan hidup Ivan adalah ketika kehilangan mama dan papa pada waktu yang sangat dekat. Nah, ini yang pengen mungkin kayak ini Ivan sharing ya. Waktu mama pertama kali sakit, kondisi seperti apa yang Ivan hadapi waktu itu? Apakah sudah siap secara mental atau semuanya terasa datang terlalu cepat dan kayak "Ih, apa sih ini gitu?" Yap. Oke, kalau ngomongin Mhm. kehilangan orang tersayang, orang tua, Mhm. Mhm. aku rasa sih nggak ada yang pernah siap lah ya. Nggak ada yang bersiap-siap. Mhm. I mean, oke mungkin kalau kondisinya orang tua mungkin sudah sepuh dan memang Ya. sakit gitu kan, kita sudah menyiapkan mental untuk menghantarkan beliau, orang tua kita gitu, untuk kembali untuk berpulang gitu. Mhm. Cuman pada saat itu tuh kondisinya kan aku masih kuliah itu waktu Ya. sibuk-sibuknya kuliah bahkan. Dan mama itu adalah orang paling kuat yang aku kenal gitu. Dalam Yes. artian physically, mentally semuanya lah. Mhm. Maksudnya mama itu sebagai eh, istri, sebagai ibu gitu, sebagai apa namanya, di rumah kan kayak yang Mhm. bener-bener apa namanya, mama tuh kayak yang ini banget lah, yang getol banget lah di rumah, yang Ya. selalu rame lah, mengisi rumah banget lah Di ibaratnya. sekolah juga, Ya di mama, pelayanan. ya Ya. mama kan beredar di mana-mana gitu ya Iya. kalau Mm-mm. aku bilang. Nah, ketika 2020 sih waktu itu ya, Mhm. mama itu sebenarnya masih aktif-aktifnya Yes. diet gitu kan, karena merasa, aduh kok kayaknya ini udah kegemukan nih dan segala macam, pengen sehat gitu. Eh, Mhm. mama diet, kemudian aktif olahraga, yoga dan segala macam, jalan pagi, jogging itu Mhm. dari yang awalnya mama jogging sendiri sama ibu-ibu komplek gitu kan. Sampai papa akhirnya mau ikut juga. Itu kan Mhm. bagaimana mama menginfluence di rumah tuh begitu luar biasa lah aku melihatnya. Nah, ketika 2020 pertengahan menuju akhir itu tiba-tiba ya eh, semuanya atau tiba-tiba aja gitu. Kalau ditanya siap secara mental nggak pernah siap. Apalagi tadi yang aku bilang mama itu bagi Ivan orang yang sangat kuat. Nggak pernah lah masuk rumah sakit. Iya. Opnam itu nggak pernah. Mentok-mentok sakit apa sih? Paling kecapean, Mhm. minta dipijitin, udah. Itu terus paling ya batuk pilek meriang aja, minum Panadol selesai. Nah, Mhm. ketika kayak begitu, ya sontak kaget lah. Maksudnya mama aja tuh kayak kalau ke rumah sakit tuh rasanya
nggak mau banget karena memang itu sesuatu yang sangat jarang gitu kan. Mama Mhm. harus dirawat gitu, melalui proses yang panjang. Dan aku pribadi waktu itu kuliah online ya untungnya, jadi bisa mendampingi mama full lah. Nah, secara mental nggak pernah siap, sampai mengantar mama berpulang pun itu nggak siap juga sebenarnya. Iya. Mengantar mama dan papa pulang tuh juga nggak siap. Kemudian Mhm. ya long story short gitu kan, mama dipanggil Tuhan Januari 2021 Mhm. tanggal 9. Kemudian masih ada papa waktu itu. Mhm. Itu pun eh, setelah mama nggak ada, itu sih aku hancurnya hancur banget lah ibaratnya. Kayak setengah hidup aku itu kan aku deketnya sama mama, deket banget lah. Ibaratnya apa-apa, mah, mah gitu kan. Mhm. Mah, Evan ini, mah barang ini di mana ya, nyimpennya di mana gitu misalkan kayak gitu. Nah itu tiba-tiba nggak ada. Cuman ya udah, yang aku lihat adalah papa. Aku lihat papa, cuman bilang papa, pokoknya papa sehat gitu kan. Temenin eh, Ivan sampai menikah. Mhm. Tapi ternyata memang sulit ya, seorang suami ditinggal Iya. istri itu Ya. lebih berat daripada istri tinggal suami. Mhm. Katanya begitu, surveinya begitu, dan Mhm. pada akhirnya aku pun menyaksikannya sendiri. Gitu. Selisih 2 bulan, di bulan Maret, papa menyusul mama gitu kan, berpulang, dipanggil Tuhan juga. Memang kita nggak tahu kedaulatan Tuhan seperti apa, cuman itu memang kita nggak bisa intervensi juga. Yes. Kemudian eh, pas mulai ngedrop itu sebenarnya Ivan udah menurunkan ini, yang awalnya pah sehat temenin Ivan sampai nikah ya gitu, Mhm. turun loh, requestku turun, pah papa sehat sampai Ivan wisuda gitu. Mhm. Ternyata semuanya semuanya itu kan masih rencanaku ya sebagai manusia, Iya. tapi Tuhan Mhm. punya kedaulatan yang mutlak gitu kan. Yes. Memang ketika Tuhan bilang waktu mama sudah cukup, waktu Mhm. papa sudah cukup di dunia, Iya. Tuhan nggak tahu lah Tuhan menilai Mhm. masa depanku itu seperti apa. Dan aku pun waktu itu kayak, serius nggak sih Tuhan gitu kan, maksudnya Mhm. siapa yang pernah mempersiapkan untuk kehilangan mama papa dalam waktu rentang waktu 2 bulan Iya. gitu, kayak dengan selisih 2 bulan, itu sangat insane menurut aku. Kayak wah, Mhm. Right. itu nggak pernah eh, terpikirkan. Dan memang waktu-waktu, jujur waktu mendekati, pasti kerasa sih, aku pun Iya. waktu itu nginget-inget kerasa bagaimana iblis itu, setan itu benar-benar mengintimidasi pikiran Yes. aku Mhm. beberapa hari. Pokoknya udah mendekati 9 Januari 2021 itu, tidur itu udah nggak pernah nyenyak, dalam artian suara-suara di kepala tuh udah gila banget. Awalnya, Mhm. kamu kalau kehilangan mama udah siap belum emangnya gitu. Emang kamu siap? Satu Mhm. itu. Iya. Paling gilanya gini, ya kalau mamamu doang, nanti kalau papamu juga ikut gimana? Wah itu memang, Sempat Ivan gitu diintimidasi begitu juga ya? iya, dengan apa namanya, dengan begitu luar biasa, dengan begitu dahsyat lah pokoknya waktu itu. Iya. Kalau itu nggak diperangi dengan doa dan segala macam, ya mungkin aku Yes. nggak bisa tidur sih waktu itu. Karena Right. memang ada waktu-waktu berat juga ya. Mama sakit kan pasti Iya. secara fisik, secara psikis itu kan nggak enak ya. Sensitif lah, marah Mhm. segala macam. Di rumah Mhm. pun sempat runyam waktu yang eh, Mhm. mama dirawat di rumah itu, sempat ya, kita bertiga, kami bertiga itu berantem hebat luar biasa sampai tidur itu. Mama tidur di kamarnya, papa tidur di kamarku, dan aku tidur di ruang tamu. Gitu bener-bener kayak, Mhm. itu situasi bener-bener kayak, ya tapi Iya. itu human being aja sih, memang itu Yes. namanya Mhm. juga Right. lagi sakit. Papa juga mungkin kan stres mendampingi mama, aku Mhm. pun yang di tengah-tengah kayak, ini bisa nggak sih segera berlalu, maksudnya, atau stop dulu bisa nggak sih Mhm. Tuhan itu kan. Mhm. Nah, pas mau Mhm. tidur diintimidasi gitu, kayak wah gila banget. Dan itu ya aku cuman berdoa, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, pokoknya ini aku tuh capek, cuman pengen mau tidur gitu, tolong hilangkan suara-suara yang mengganggu ini. Ya udah, itu berlalu, tapi ya malam berikutnya datang lagi gitu. Nah itu aku ngerasa memang nggak pernah siap gitu, semua Iya. datang begitu cepat. Tuhan pokoknya des 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 nih. Tapi Iya. di situ ya Tuhan perlengkapi, Tuhan selalu Iya. ada. Tapi Oke. eh, tetap kita yang harus aktif
Dalam artian kita ya, kita sadar Tuhan ada di sekitar kita, Roh Mhm. Kudus selalu menyertai Ya, kita ya harus gondelan gitu loh sama ya. dia. Kita harus sadari itu. Kalau kita cuma diem kayak terus menyalahkan kondisi segala macam Ya, ya kita akan kalah gitu karena kita masih mengandalkan daging gitu ya. sih. Oke, right. Ivan, yang pengen Kak Endi tahu bagaimana Ivan memproses duka sebesar itu. Ya, I name it. Kalau itu duka yang sangat besar, tadi Ivan juga sempat bilang nggak pernah siap lah gitu ya Hmm, di usia hmm, yang sangat muda, ya sangat muda bahkan masih muda karena masih kuliah waktu itu ya. hmm. Dan di masa itu apa pertanyaan paling jujur yang pernah Ivan sampaikan ke Tuhan? Karena mungkin sesuatu itu nggak semua orang berani akui ya. Ini boleh disampaikan karena saya percaya banyak orang yang ngerasain hal yang serupa, which is nggak sama ya, tapi saya percaya struggle-struggle semacam itu, intimidasi dan semuanya Hmm. di masa yang kelam, di masa yang sangat gelap itu sesak lah istilahnya. Mungkin Hmm. Ivan bagaimana memproses duka itu di usiamu yang ya, saya bilang masih sangat muda karena kan masih dibebani dengan kuliah dan sebagainya harus selesai gitu ya. Iya, Ya. cari duit juga belum bisa ibaratnya kan begitu. Yes, right. Gimana tuh Ivan? Yep. Mungkin boleh dibagikan buat Good News Family semua. Mm-mm. Jadi bagaimana aku memproses duka waktu itu, dan ini sih pertanyaan paling jujur adalah, jadi actually waktu itu adalah di mana mama papa momen COVID ya, setelah COVID itu Mhm, kan banyak di rumah, itu kami mhm, semakin banyak gesekan lah di rumah, mhm, mhm, seperti yang waktu itu firman Tuhan Bapak khotbah waktu hari Minggu selalu dibilang ya kalian kembali ke rumah yang biasanya sibuk masing-masing ini bener-bener banyak gesekan di rumah, ketemu di rumah, komunikasi di rumah gitu kan. Nah, di situ sebenarnya momen di mana mama sudah benar-benar melihat aku dewasa, semakin dewasa lah, karena sering diajak ngobrol, ya. diskusi. Yang mana kalau ditarik jauh sebelum itu, ketika aku masih sekolah, yaitu aku kuliah ya benar. Jadi Mhm. mulai SMA itu mama sudah mulai eh, berdialog lah kalau sama Iya, aku. Karena kalau betul. aku boleh cerita ya dulu tuh mama eh, mungkin kalau bahasa kasarnya diktator gitu ya, dalam artian Mhm, ya kamu tuh nurut mama gitu loh, diarahin ini mhm, segala macam. mhm, Tapi again sebenarnya basicnya aku tuh ngeyel, aku tuh bandel, mhm, selalu kayak punya aku tuh pengennya ini mah gitu. Nah, cuman ya dari dulu ketika aku punya keinginan itu, aku selalu eh, fair lah. Memang mhm, aku nekat ya aku tunjukin bahwasanya itu ada output mhm, baik, ada prestasi mhm, yang bisa aku dapat dari pilihan hidup aku gitu loh. mhm, Since right. sekolah deh ya dengan skala kecil lah pilihan hidup dalam Mhm, artian misalkan mama suruh ekstrakurikuler apa ikut hobinya mbok inilah hobi kok diatur toh mah aku bilang gitu hobi kan terserah mhm, kan gitu nah mhm, mhm, itu mhm, kan kayak gitu lah mulai aku dilihat dewasa sama mama dilihat dewasa sama papa mulai diajak diskusi gitu kan kok malah Tuhan ambil gitu. Tuhan ambil mereka berdua aku tuh bener-bener di situ di momen COVID terus mama sakit kemudian kita sering kumpul di rumah banyak sekali hal-hal yang akhirnya terbuka kita saling terbuka kita ngobrol itu kan bener-bener ya di rumah kalau kegiatan udah habis ngapain gitu kan ngobrol gitu, satu mhm. sama lain bertiga. Ya. Di situ aku mulai ngerti, oh ini nih maksud Tuhan taruh aku di keluarga kecil ini tuh ini. Bukan keluarga yang sempurna, bukan keluarga yang eh, berkelimpahan, bukan keluarga yang eh, muluk-muluk dengan segala privilege-nya, tapi di situ Ivan mulai kayak sadar, oh Tuhan tuh taruh aku di keluarga ini tuh untuk ini dan lain sebagainya. Tapi di waktu yang singkat itu juga, ketika aku tahu purpose hidupku dalam Mhm. keluarga itu apa, Right. Tuhan malah panggil mama papa gitu loh. Sedemikian rupa, secepat itu, sedekat itu waktunya. Jadi aku tuh ya sempat ya sebagai manusia ya Kak, maksudnya Mhm. marah lah sama Tuhan. Marahnya tuh tapi bukan terus yang marah banget, nggak cuman kayak Right. kesel lah Tuhan. Kenapa sih eh, kok cepet banget? Aku sih bersyukur karena aku sempat melalui waktu-waktu di mana aku mulai semakin dekat banget sama mama papa gitu. Aku tahu sebagai anak tuh Tuhan kenapa sih taruh aku di keluarga itu dan lain sebagainya. Aku lebih didengar oleh mama, lebih didengar oleh papa, dan sebaliknya aku banyak mendengar. eh Mama tuh jadi kayak
temen gitu loh. Iya. Aku selalu dari kecil tuh pengennya mbok punya eh, orang tua tuh yang kayak temen gitu loh. Karena jujur ya memang, tapi itu memang didikan mama dari dulu gini. Mhm. Kamu harus gini 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 segala macam. Kok rasanya tuh kayak semua tuh diarahin. Terus ya fun fact memang sering kali, oke aku anak tunggal, tapi aku bukan anak tunggal yang dimanja semuanya dikasih spoiled segala macam enggak. Tapi mama tuh justru kayak militer lah, kita bilang yang militer. Kemudian seringkali membandingkan juga, dan itu yang pada akhir-akhir hidupnya pun aku point out itu ke mama, mah aku tuh nggak suka dibanding bandingin gini-gini. Memang ada pernah aku marah, ya udah mama kalau eh, apa namanya selalu bandingin aku sama ini segala macam, ya mama ngepek anak itu aja lah, jadi anaknya mama, jadiin anaknya mama. Aku sampai pernah marah gitu lama, Mhm. kok aku diproyeksikan ke orang lain terus gitu. Nah, Mhm. ketika udah deket gitu kan, kok Tuhan ambil apa mama papa secepat itu, ya aku marah lah. Maksudnya eh statement yang aku sampaikan ke Tuhan dalam doa gitu, kayak Mhm. kalau orang ngomong sama temen kayak misal, lu yang bener aja dah gitu kan, kamu Mhm. yang bener aja Iya. loh Tuhan, maksudnya kok Mhm. kayak gini, emang aku tuh salah apa gitu. Wong Mhm. aku tuh lagi menikmati waktu bersama Mhm. sama papa sedemikian rupa, tapi kok malah tekset langsung engkau ambil gitu loh. Mhm. Terus ya kayak gini aku bilang, nggak mau tau lah Tuhan, pokoknya engkau sudah ambil setengah hidupku ibaratnya, setengahnya aja udah di mama gitu. Ketika aku berduka kehilangan mama, sisi bentar kehilangan papa juga, itu bahkan aku nggak bisa nangis, kayak Mhm. air mata tuh ibaratnya belum ke refill udah Mhm. ada lagi kejadian gitu. Jadi aku cuman bisa ingat banget waktu itu di Elizabeth, Mhm. ketika papa fix dinyatakan meninggal dunia, aku tuh keluar gitu kan, duduk di kayak teras depan ruangan papa, itu cuman bisa melongo gitu melihat ke langit gitu. Karet. Ini aku ngapain nih setelah ini, aku sendirian coy gitu kan kayak Mhm. kemarin masih ada papa gitu kan, masih ada yang tak pegang yang jadi semangat gitu. Sekarang siapa gitu loh, siapa dan apa gitu. Aku masih harus kuliah nanti, kebutuhan hidup gimana ya, dan lain sebagainya, and so on, banyak pertanyaan. Tuhan, ya maksudnya kayak sorrynya gini, kok kau gila banget sih Tuhan, katanya Mhm. Mhm. It's okay. Dian, Mhm. Ya. ih, gila loh itu, kayak Mhm. aku berkali-kali waktu Mhm. awal-awal proses itu kayak memprosesnya kayak gitu sih Kak. Ya. Jadi Karet. itu pertanyaan-pertanyaan paling jujur yang aku lontarkan ke Tuhan, dan in the end pokoknya Mhm. nggak mau tahu lah Tuhan, pokoknya engkau utang sama aku pelangi yang indah, Mhm. karena badainya aja udah luar biasa kayak gini, nggak mau tahu pokoknya. Itu Keren. sih. Ya, Jadi aku keren. melihat Satu ya dari Chris, statement ah, iman yang mungkin beda dengan yang lain gitu ya. Kalau kalau dari saya di sisi yang Tuhan kayaknya ini statement iman yang luar biasa gitu kan. Dari kondisi yang sangat duka tetapi iman tuh masih trust kalau Tuhan tuh bakal siapin sesuatu yang yes I yes don't of know gitu course, kan. iya, Ya, itu itu yang saya bilang tetap percaya, tetap hidup dan tetap terkoneksi meskipun mungkin way off-nya kita tuh kayak yang apa sih gitu ya. Tapi hmm, kayaknya itu yang dinanti-nantikan Tuhan dari seorang anak yang dia tebus gitu kan. Orang iya, yang selalu percaya dalam setiap kondisi. Ini luar biasa. Kenapa saya tertarik untuk Ivan sharing karena ini nih yang mungkin nggak tahu kalau anak muda sekarang masih hal kecil aja well receh gitu tuh sudah yang letoy gitu meleyot gitu tapi ini this is it ini nih badai yang saya sendiri kayak yang bek, 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 bek. Waduh saya nggak berani gitu ya untuk lihat Ivan waktu itu jujur karena saya sangat dekat sama mamanya dan iya, bagaimana mama tuh sangat bangga banget karena sering chat kan bangga banget sama Ivan dan aduh saya paling nggak bisa waktu itu dan itulah yes yes, well keren, Ivan. Next, Ivan sempat ngalamin sakit yang cukup serius sampai finally Tuhan sembuhkan ya. Karena hmm, saya kaitkannya Ivan itu seorang seorang pebasket waktu itu waktu masih sekolah ya. Dan tapi hmm, hmm. ini sakitnya waktu udah papa mama udah nggak ada juga ya, Van? Kayaknya ya. Iya nggak ada. Ya nggak sih? Nah itu mungkin bisa ceritakan sedikit masa itu sakit apa dan bagaimana proses kesembuhannya. Oke, Mhm. jadi momen itu di tahun 2022 ya, 1 tahun setelah Mhm. mama papa nggak ada. Mhm.
itu memang tiba-tiba aku itu sakit paru-paru, operasi, harus operasi Mhm. lah pokoknya. Aku nggak ngerokok gitu kan, bukan perokok Mhm. aktif gitu. Ya. Kemudian olahraga juga aktif dan lain sebagainya. Itu tiba-tiba sakit. Actually nggak tiba-tiba karena di rentang waktu after papa mama nggak ada sampai 2022 aku sakit itu sebenarnya ada kejadian juga itu Mhm. di mana aku ditipu lah itu sama Mhm. salah satu eh, dulunya teman sekarang udah nggak teman Mhm. dulunya teman eh, kerjasama lah pokoknya mau Mhm. bisnis bareng dan lain sebagainya. Kita ibaratnya join lah joinan Mhm. itu cuman ya one prestasi and so on dan Mhm. itu dalam jumlah yang besar di situ aku ngerasa oh ini ya rasanya gitu kan karena Mhm. aku tahu memang dulu papa pernah juga ditipu sana sini Mhm. duit pesangon gitu Mhm. hilang just gitu doang gitu kan nah itu papa merasa hopeless dan sebagainya itu yang aku ingat aku nggak boleh kayak gitu aku nggak boleh kayak gitu aku Mhm. oke ini kehilangan ini duit belajar lah gitu. Nah Mhm. singkat cerita susah sih untuk nggak apa namanya untuk nggak memikirkan itu Mhm. akhirnya Ya. kalau pikiran kan biasanya nyambungnya ke pencernaan ya ke Mhm. perut gitu tapi ya I don't know waktu itu mungkin dengan eh, apa namanya lingkungan ya perokok pasif Mhm. dan Ya. sebagainya kan masih ngeband juga kadang kalau Mhm. band-bandan gitu kan pasti ya lingkungan adalah pasti yang ngerokok dan segala macam kita nggak ngerokok tapi kan tetap kena efeknya gitu nah Mhm. nggak tahu penyebabnya gimana akhirnya sakit kan gitu itu pun fun fact-nya adalah ketika dokter selesai mengoperasi dan lain sebagainya aku tanya dok terus berarti itu penyebabnya apa gitu kan in the end dokternya pun menyatakan nggak tahu mas ini tuh penyebabnya tiba-tiba dicek apa namanya secara genetik nggak terdeteksi Mhm. apakah ada bakat TBC enggak juga Mhm. kemudian pas di tracking oke aku kan cerita dok dulu tuh kalau nggak salah mama pernah bilang saya punya flek paru-paru gitu Mhm. cuman belum belum diberesin secara sempurna gitu tapi bukan kok mas penyebabnya bukan itu ini mendadak aja ditanya pernah benturan ini nggak kena benda tajam apa gimana enggak wong 1 minggu sebelum masuk rumah sakit itu mainan basket dan aku nggak benturan yang gimana gimana gitu nah ya udah kemudian melalui masa sakit itu ya kalau ditanya sekarang itu sih kayaknya nah ini kadang hubunganku sama Tuhan sekarang tuh udah kayak bapak anak tapi juga kayak bisa bilang bestie lah kenapa bestie Mhm. karena itu tadi tiba-tiba sakit penyebabnya nggak jelas oke mungkin aku memproyeksikan itu mungkin efek dari kepikiran Mhm. kejadian ketipu segala ditipu segala macam sampai ngaruh ke kesehatan tapi in the end kan nggak tahu ya penyebabnya apa Mhm. itu kayak aku ngerasa Tuhan Yesus tuh kayak eh jadiin aku tuh bahan flexingnya dia gitu Tuhan tuh mau menyatakan sesuatu Mhm. tapi butuh satu anaknya gitu kan salah satu anaknya untuk sakit gitu kan hopeless desperate antara hidup dan mati karena kan kenapa aku bilang antara hidup dan mati operasi paru-paru itu kan operasi yang besar gitu Mhm. even aku nggak bayangin waktu itu aku menolak loh Kak Indi apa Mhm. menolak untuk operasi Mhm. karena bayangin gila apa dadaku dibelek gitu kan ini nggak Mhm. ada habisnya apa ya apa namanya cobaan orang Mhm. kemarin aku udah nagih pokoknya Tuhan kamu utang ini ya sama aku lo kok malah dikasih badai lagi Mhm. yang lain lagi Mhm. kemarin badai keluarga ini badai kesehatan badai finansial segala macam kasih Mhm. lagi ya lah kok nggak selesai-selesai aku mikirnya gitu Mhm. nah tapi kembali lagi itu proses 1 sampai 2 bulan kalau nggak salah ya itu full di rumah sakit nggak pulang gitu Mhm. melalui proses pergumulan yang panjang juga aku banyak sharing minta apa pendapat dari orang gereja minta penguatan minta apa Mhm. namanya hikmat lah sama Pak Nathan juga aku sering cerita Pak ini kok saya harus operasi Mhm. saya tuh nggak mau operasi sebenarnya bahkan udah banyak lah eh, apa namanya opini A opini B opini C dari dokter A Mhm. B C dari alternatif segala macam maksudnya yang oke ada kok orang yang bisa hidup dengan satu paru-paru aku malah cenderung mengamininya ke sana udahlah aku hidup satu paru-paru gitu Mhm. tapi ya intensitasnya nggak bisa seaktif dulu gitu kan
Mhm. Terus ada dokter yang bilang juga, Mas, Eman, masa depan Mas tuh masih panjang gitu. Mhm. Masih bisa diusahakan untuk lebih cemerlang segala macam. Tapi catatannya adalah jangan Mas menyerah dengan ya udah satu paru-paru aja. Karena nanti cari kerja itu susah, Mas. Mau nggak tahu ya waktu itu dokternya bilang, Mhm. saya tahu Mas itu eh, pinter, Mas itu Mhm. punya potensi, punya kapabilitas. Tapi semua itu akan sia-sia Mas ketika nanti Mas MCU. Mhm. Dilihat paru-parunya satu doang. Itu perusahaan sebagus apapun, ketika melihat talent sebagus apapun, ketika itu selesai itu. Sayang Mas. Nah, Mhm. kan Mas habis ini ya juga, oh ini kan sendiri, nantinya harus bertanggung jawab atas diri sendiri juga dan keluarga Mhm. nantinya kalau berumah tangga waktu itu dibilang gitu. Wah, pokoknya ya itu aku bersyukurnya ketemu dokter itu Iya, yang luar begitu biasa. baik. Ada suggest ya? Iya, aku Mhm. memang sempat ketemu dokter sebelumnya yang galak, Kak. Mhm. Kamu sih disuruh operasi dari dulu nggak pernah mau gini. Jadi kan waktu itu aku masih selalu Mhm. beriman ya. Tuhan pokoknya nanti bisalah dengan cara yang dahsyat gantikan organ tubuhku yang sakit ini Mhm. dengan yang baru. Karena memang Mhm. ada kejadian seperti itu Mhm. banyak. Iya, betul. Aku Mhm. mengamininya kan aku selalu dibilang diingetin sama Pak Nathan. Tuhan bisa bekerja dengan dua cara. Pakai cara yang ajaib seperti itu atau cara yang memang Tuhan tuh sertai kamu melalui lembah yang kelam. Mhm. Sekelam apapun, Iya. sedalam apapun, Tuhan akan Yes. sertai. Tapi aku takut gitu loh. Aku melalui lembah kelam itu takut ya manusia gitu kan. Aku pengennya lewat jalur langit ibaratnya. Tes secara Mhm. ajaib. Mhm. Ya. Moh lah. Ibaratnya kayak Tuhan Yesus yang waktu itu takut ya. Kalau boleh kan lalukan cawan ini. Nah itu Eh. rasanya tuh aku kayak gitu. Mhm. Gimana ya ini? Waktu itu eh, pada akhirnya ya eh, ketemu dokter yang sungguh luar biasa waktu itu udah kayak papahku lah waktu itu dia bilang Mas, jadi gini, orang kalau mau operasi itu nggak bisa cuman dari dokternya yang sepakat. Nggak bisa cuma dari pasiennya doang yang setuju. Dokter dan pasien itu harus satu visi, Mas. Kalau Mas tanya saya, gitu kan, saya juga takut. Kalau Mas yakin tapi saya ragu, saya akan bilang, sebentar, saya harus yakinkan diri dulu juga untuk ngambil operasi besar ini. Jadi dokter senior, beliau tuh dokter senior itu kan, salah satu dokter senior Mhm. berbeda di Karyadi gitu. Itu pun dia mengakui gitu loh. Tapi Keren. kalau Mas sepakat, ya saya juga ayo berangkat bilang gitu. Ak- aku ingat banget waktu itu beliau mengibaratkan orang naik apa namanya ke puncak gunung itu kan ya dengan segala resikonya bisa aja eh, gagal di tengah jalan, ada bencana hilang dan lain sebagainya. Tapi kalau udah sampai puncak udah berhasil nengok lihat sekitar kemudian nengok ke belakang prosesnya seperti apa tuh rasanya lega banget. Nah, ibaratkan operasi itu seperti itu mas. Tapi kita harus satu visi dulu, kita harus satu visi tujuannya kemana, yuk gitu. Kalau kamu yakin, Anda yakin, saya yakin kita bisa berhasil. Tapi kalau eh, nggak benar-benar yakin, saya pun nggak bisa maksa Mas Yoel, waktu itu Mas Yoel untuk eh, Mhm. ambil ini gitu. Karena nggak bisa bohong ketika dokter itu mengoperasi tapi pasiennya itu masih ada keraguan, even dalam keadaan tidak sadar, itu organnya tuh kayak menunjukkan itu loh kayak waduh ini akan sulit ditangani. Mhm. Ya. Tapi in the end of the day aku berdoa waktu itu juga eh, pacar saya yang sekarang udah menjadi Mhm. istri saya waktu itu Mhm. yang menguatkan gitu kan kayak aku ngelihatnya dia gitu kan yang waktu Ya. aku punya kan tinggal dia Ya. kayak aku lihat kan dia aku ya ini kalau aku gagal aku bablas gimana gitu loh apa Mhm. enggak mungkin mungkin aku ya udah selesai gitu tapi kan kasihan juga dia yang udah menemani segala macam gitu Mhm. yang aku lihat itu kayak gitu aku kalau gagal gimana Keren. terus curhat juga ke Pak Nathan dan sebagainya dan beliau selalu mengingatkan Ivan is okay apapun pilihanmu itu nggak salah kamu mau tetap percaya Tuhan akan bekerja dengan ajaib atau kamu percaya Tuhan akan sertai kamu melalui lembah kelam tapi semakin hari itu kayak Roh Kudus itu kenceng banget ngomong Ya. udah tau nggak kamu nggak usah ngeyel berangkat ke operasi tak gondeli kamu di proses ini gitu meskipun kamu kan biasa
gondelan sama Tuhan. Waktu itu tuh Roh Kudus bilang banget jelas kayak ini bukan kamu yang pegangan sama aku, Yes. tapi aku yang megangi kamu. Jadi kamu mungkin rasanya mau Itu yang nyerah. benar soalnya, Van. Firman Nah, Tuhan kan bilangnya begitu. Dia yang pegang tangan kita, bukan iya, kita. iya, karena Dia kalau kita tidak pasti pernah ada capeknya. melepaskan. Itu Yes, firman itu Tuhan. diingetin. Yes, right. Bukan kamu gondelan, kamu Yes, tak pegangi wis toh. right. Kamu Mm. kalau gondelan kamu bisa capek, kamu bisa tiba-tiba lepas tangan, tak pegangi wis, dah Yeah. tenang gitu. Nah, di situ baru aku yakin, Wow. aku bilang sama Fania, aku bilang, "Eh, Non, aku ini ya, jadi ya, oke." Dia pun bilang apapun keputusanmu, aku oke. Kamu juga udah banyak kan cerita sama Pak Nathan, sama saudara segala macam. Mm. Mereka semua siap support, apapun hasilnya nanti, dah kamu serahkan ke Tuhan. Gitu. Dia bilang pokoknya aku siap. Mm. Aku tapi tahu ya dia nggak siap kalau memang Yeah. aku 12 waktu itu ya pasti ceritanya akan lain. Tapi ya puji Tuhan, aku melalui itu semua. Kalau ditanya bagaimana melaluinya, pengobatan, pemulihan sampai kesembuhan, banyak di situ yang Fania terlibat gitu kak ini. Jadi Yeah. dia yang kuatkan aku karena kita nggak bisa bohong ya. Maksudnya, Yes. oke kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus, tapi kita kan Yeah. juga perlu sosok sosok tangible, sosok Right. kita Yes, lihat tangible. Right. yang Mm-mm. menguatkan kita dan itu aku bisa bilang Tuhan kasih, Tuhan sediakan dalam wujud sosok Fania gitu. Jadi wow, aku Hallelujah. ngerasanya Yes, jadi right. melaluinya Tuhan kuatkan kayak gitu. Wow. Apa Gen Somli? Karena kita sering kali lupa ya, kita nyanyi itu kan, apa namanya, jangan lepaskan. Lagunya harusnya tidak jangan lepaskan, karena memang Tuhan nggak pernah ngelepasin Gak kita pernah gitu. ngelawasin. Iya, itu kalau Ivan muda yang waktu itu bisa ngerti itu the truth gitu ya, itu kebenarannya. Hmm, Makanya hmm, nggak boleh, bukannya nggak boleh takut ya, tapi jangan takut karena Tuhan memang nggak pernah ngelepasin. Sebenarnya kitalah yang melepaskan diri gitu ya. Well, hmm. Ivan, di tengah kehilangan proses apa sakit dan mungkin pernah nggak sih pertanyaan ini nggak deh ya? Gimana Tuhan menjawab pergumulan waktu itu dalam cara yang mungkin tidak instan ya, tapi dengan cara yang tadi udah diceritain Ivan. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, siapa yang menjadi support system buat Ivan pada masa apa namanya itu dan mungkin Ivan boleh ceritain nih eh, pelanginya didapat belum gitu. NS gitu ya. Mungkin ini Oke. boleh dibagikan juga ke Good News Family karena memang seperti itu misalnya ya. Which is mungkin kita berbeda pelanginya seperti apa, tetapi setidaknya kita ngerasain kok. Dan Hmm. itu ada penyertaannya yang sempurna. Ivan mungkin boleh ceritain siapa saja yang jadi support system buat Ivan pada waktu itu. Pada masa-masa yang di lembah yang kelam ya. Bayang-bayang maut lah. Ya banyak lah kita bisa name it. Apa itu? Silakan Ivan. Yes. Support system itu sangat banyak, aku bisa bilang. Yes. Hmm. Melalui masa duka, kehilangan mama papa, Hmm. kemudian ditipu, sakit, Hmm. kemudian proses skripsian juga waktu itu kan juga ada Hmm. Ya. ada ceritanya sendiri di mana nggak mudah lah gitu. Hmm. Cuman Tuhan mampukan dan Tuhan sediakan. Jadi yang aku ingat adalah ketika kita dikasih cobaan, tantangan itu Tuhan sebenarnya udah siapkan tools semuanya lah. Hmm. Udah siapkan resource-nya, sudah siapkan Hmm. tools. Tinggal bagaimana kita dengan meminta hikmat kita bisa catch itu, kita bisa menangkap bahwa oh ini tools yang Tuhan sediakan, oh ini resource yang Tuhan sediakan. Itu yang kita perlu banyak berdoa sebenarnya. Bukan kayak Tuhan, aku kok gini tuh, kok gitu tuh. Lebih ke oke Tuhan, kalau Tuhan kasih cobaan ini, rintangan ini tuh berarti yang mana nih yang jadi minta hikmat yang mana nih yang jadi toolsnya, yang jadi resource Hmm. kita, yang jadi support system kita. Nah itu semua Tuhan tunjukin ya di masa-masa sulit itu sebegitu banyak orang yang sayang sama aku, yang support aku dari teman gereja, teman sekolah, teman kuliah itu tuh benar-benar yang memang care sama aku tuh Tuhan tunjukkan gitu dari komsel, dari saudara-saudara juga gitu. Dan dari sekian banyak itu yang paling berarti ya Hmm. tidak lain tidak bukan adalah pasangan saya gitu Ya. mas, si Yes. Fania ini di mana Yes. kan
ke aku sama dia dari tahun 2018 ya, dari SMA Mhm. kelas 2. Mhm. Itu juga dari ibaratnya ya nggak punya apa-apa nggak sih, cuman kayak Mhm. senang satu sama lain, kemudian kita Mhm. jadian and so on, kita ya kita jalanin prosesnya aja itu pun. Tapi Pertama kali lihat nih saya sudah naksir sama Fanya loh. Ya ampun saya seneng banget lihat Ivan sama Fanya gitu kan. Saya tanya sama mama waktu itu. Seneng, wah cik cilik gitu kan. Tapi saya ah udah seneng banget gitu kan. Ya ampun, ih keren keren loh. Aku seneng banget liatin kalian berdua tuh udah seneng nggak tahu. Ternyata bisa jadi rasanya tuh kayak melo sendiri. nah tapi Dapet. fun fact ya Kak Silakan. Edi, Mm-mm. jadi Mm-mm. apa namanya, mama kan selalu kayak ah cilik ini segala macam. Mm-mm. Pas COVID itu mama Mhm. pernah ya minta tolong, Evan tolong benerin laptop mama ini dan sebagainya. Itu aku ngonangi, aku apa mergoin mama itu nge-screenshot. Jadi ada eh, event di sekolah lah waktu itu, Heeh. mau kelulusan itu tuh, aku sama Fania salah satu nominasi apa ya waktu itu, kayak best couple lah ibaratnya gitu. Aha. Meskipun nggak menang, tapi Mhm. yang berakhir menikah kita doang kok waktu itu. Yang apa, nominasi nominasi lainnya eh, tidak gitu. Nah, Mm-mm. di situ mama nge-screenshot gitu, nge-screenshot disimpan. Jadi kan kayak mungkin cara Iyalah itu kan dalam hati kan dia secara sebenarnya diam-diam mama kan, juga oh seneng. apa sih gitu, tapi pas di Mm-mm. sekarang mungkin kayak oh iya ya lucu ya apa gitu. Tapi mama itu segengsi Iya. itu Yes. untuk Mm. menceritakan gitu kan. Makanya aku Mm-mm. tuh selalu berharap bu mama tuh kayak aku sama teman gitu loh, jadi biar bisa ngobrol, Heeh. bisa guyonan gitu. Nah, Mm. waktu-waktu terakhir itu mama udah bisa Yes. mulai terbuka, maksudnya Mm-mm. dulu kan selalu ngomong serasa pacaran sih dan segala macam, Mm-mm. kerdus sih gini gini gini. Tapi pada akhirnya sebelum mama nggak ada tuh sempat ngomong ya udah Van, dijaga ya hubungannya sama Vania gitu. Yes. Pasaran tuh nggak mau cuman seneng-seneng toh. Mhm. Ini ya Yes. kapan-kapan kita eh, jalan bareng lah berempat gitu. Tapi nggak usah di sharing-sharing di sosmed ya. Nggak tahu mama tuh mungkin Mm-mm. takut Ya. ya ketika udah eh, anaknya punya kedekatan Mhm. gitu kan, udah kayaknya pergi Ya. bareng sama keluarga, terus tapi memang ternyata Tuhan nggak, Gak maksudnya oh, jadi nggak gitu. jodohnya gitu, nggak jadi, itu Mm-mm. mama rasanya Mm-mm. nggak mau gitu loh, jadi Iya, iya. keep aja gitu. Iya mah gitu, terus habis itu Mhm. tapi ya udah kamu jaga ya hubungannya gini-gini. Mhm. Mama pun jadi mikir sih kalau apa namanya, kerja 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 terus nanti eh makanya nggak usah mikir pasaran, pokoknya gini-gini sih segala macam. Mhm. Pada akhirnya nanti akan sulit karena ketemu eh, calon pasangan di tempat Mhm. kerja itu tidak semurni itu ketika Mhm. ketemu Yes. bukan siapa-siapa gitu loh. Lah, Mhm. paling yang lihat aku apa sih waktu itu orang Iya. kelas 2 paling dia tim dance, aku tim basket. Ya mungkin orang Heeh. mikir, ya karena itulah Yom ini Heeh. sama tim basketnya nih, sama tim dance-nya yang support. Ya memang nggak salah juga sih, itu yang membantu terus jadi media untuk kita semakin dekat. Tapi kan di balik itu ya kita saling semakin kenal itu segala Yes. macam. Dan fast forward itu setelah ketika kejadian itu badai segala macam, kan banyak dong alasan Fania untuk meninggalkan Iya. aku ibaratnya. Mhm. Wah eh, Iya. ini laki itu kan kok badainya kok nggak selesai-selesai, itu Mhm. hidup aku bakalan gimana gitu kan. Mhm. Iya, Apa iya. aku bisa hidup nyaman, aku bisa Mhm. berjalan jauh sama dia. Mhm. Itu ya menurut aku ketika memang Fania berpikir itu sah-sah aja gitu. Iya. Tapi dia nggak pergi loh, dia stay gitu. Dan Keren. itu satu hal yang Aduh, merinding aku kalau sama. ditanya Mhm. kapan kamu melihat Fania kayak she's the one, Mhm. dia since itu berarti tahun keberapa hubungan ya, tahun ketiga itu dia sudah menunjukkan itu semua gitu. Cuman Ah. kan untuk waktu itu mau menikahi dia juga ya saya aku rasa belum bisa lah, karena kan Mhm. Mhm. tetap menikah itu bukan tentang cinta doang, harus Mhm. ngerti lah gimana nanti hidup, Mhm. harus banyak yang dipersiapkan gitu. Tapi di situ pun udah kita mulai semakin serius ngobrolin segala macam, yuk kuliah selesaiin dengan tepat waktu, jangan molor-molor gitu. Support system yang utama menurut aku ya yang mendampingi aku selama ini, selama 8 tahun ini, Mhm. ya Fania itu. Dan proses hubungannya yang memang Tuhan apa namanya bentuk sedemikian rupa, up and down, through Mhm. thick and thin segala macam, dia yang menemani gitu. Aku Mhm. pun
juga seringkali diceritain lah sama Fania bagaimana eh, latar belakang dia, keluarga dia segala macam dia open up gitu. Ya. Even awal kita dekat itu Fania tuh orang yang sangat susah buat cerita. Dia Mm, tuh ketika ada sesuatu tuh pasti cenderung dikip lama. mm. In the end of the day, udahlah, udah berlalu, akhirnya nggak cerita. Di situ aku sering kali kayak, kamu tuh cerita oh gitu. Wong, aku tuh siap dengerin segala macam. Sampai pada akhirnya, atau deh, sekarang tuh malah jadi sering lebih sering dia yang nagih aku cerita gitu. Ceritalah Mm, apa-apa ceritain gitu. mm. Jangan dikip sendiri segala macam. Jadi itu Keren. langsung berputar sebaliknya dan Mhm, kita waktu tahun berapa pacaran itu kita juga ngobrol. Eh, dia bilang gini, aku baru kali ini bisa cerita dengan nyaman gitu kan, didengerin, kemudian apa namanya, eh, tanpa dijudge segala macam gitu. Karena dari dulu aku ya belajar ya, itu pun aku mhm. melalui proses belajar. Karena dulu nalurinya cowok kan kasih solusi ya, kasih solusi. Sedangkan kan kadang cewek Mhm. cuma butuh didengerin, pengen Iya. nah itu pun aku belajar dan itu ketika udah mungkin aku udah belajar gitu udah ngerti aku Mhm, bilang kayak gitu. Nah aku tuh pengennya gini, kalau cerita tuh bisa terbuka, dia mungkin kalau kudu nangis yo iso nangis karena kalau dulu tuh dia ngempet katanya suka nangis mhm, ngempet-ngempet kadang sama mandi sambil mandi tuh nangis ya ampun non aku bilang kowe kok ngono banget loh wong ada aku gitu cerita tuh yo aku saya mhm. dia cerita apa-apa ceritalah semenjak saat itu ya kita pun saling semakin mengenal Yes. nggak cuman kan orang mungkin bilang butterfly eranya tuh mungkin di 1 tahun pertama. Tapi Mhm, itu kalau nggak salah cukup lama sih 1 sampai 2 tahun itu dan mhm. di setiap 8 tahun itu di 8 tahun ini di setiap kayak per 2 tahun atau apa itu selalu ada butterfly eranya sendiri kayak Ah, kita nemu keren. Yes, nemu, yes, right. nemu sparksnya lagi selalu kayak Mhm. ya nggak tahu kita orang nanya kamu nggak bosen apa sama Vania nggak orang Mhm. dia nggak ngebosenin aku bilang gitu Pinter. dia satu orang Yes. Mhm, tapi kayak banyak orang gitu. mhm, Dia kadang right. bisa jadi Yes. anak-anak, bisa jadi yang aku waktu lamaran kan aku juga bilang Fania ini all in one. Nggak tahu lah Tuhan kasih Mhm. Fania. Iya, 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 Bisa keren. jadi anak-anak, bisa jadi adikku, kadang bisa jadi temen ngobrol ngomongin olahraga, musik dan ngomongin hobinya dia juga aku. Maksudnya aku willingly untuk eh, pengen tahu juga dunianya dia tuh kayak gimana sih gitu. Ya, Dan aku nggak yes. keberatan. Sebaliknya dia juga mau tahu, oh aku tuh sukanya klub bolanya ini ya. Oh kalau basket tuh ini ya. Dia juga ibaratnya mau keep up sama aku gitu loh. Nah, Mhm, kadang dia juga bisa jadi setelah mama papa nggak ada ya, of course itu bisa mhm. jadi kayak mamahku juga yang kamu tuh harusnya gini gini gini. Oh iya, aku berusaha belajar mendengar gitu kan kayak Right. eh, karena aku udah nggak bakal dimarahin mama papa lagi ya nggak bisa gitu kan. Dulu kan pasti mama yang ngomel. Ya ini silahkan omelin aku memang aku satu. Kadang aku punya blind spot itu kan. Iya. Fannya Mhm. point out dengan Yes. kasih ya tentu ya dengan kasih dia point out. Kamu tuh harusnya gini, kamu harusnya gini. Kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu? Coba pikirin lagi deh gitu. Misalkan ada decision making yang perlu kita obrolin gitu. Dan itu aku dari pas mulai nggak ada mama papa itu ya aku apa-apa ngobrolnya sama dia. Pertama Mhm. dan pokoknya pertama dan utama pasti aku ngomong ke dia dulu. Gitu. Yes. Karena aku Aduh, buat dia keren. capable untuk itu. Maksudnya dia kadang bisa Mhm. jadi anak-anak yang Iya. ngambekan, marah segala macam, tapi juga Mhm. bisa sedewasa itu yang kadang aku Iya. suka misalkan dia lagi riuh ngapain tak pandangin aja kayak ini orang kok kok aslinya aslinya banyak orang kali ya. Aku aslinya 3 orang dia kadang kadang bisa lucu banget kadang bisa Iya, iya. ngeselin juga bisa kadang juga bisa Iya, kayak iya. kok ngemong aku banget gitu padahal Mhm, kan dia lebih muda juga sedikit lebih mhm, dari aku mhm. nih tapi kok bisa sedewasa itu nggak tahu ya mungkin kalau wanita Yes. memang usia mentalnya itu memang jauh Mhm, lah daripada mhm, laki-laki mungkin sama-sama usia 25 tapi secara mental mungkin dia udah di 27 28 I don't know dan mhm, itu yang membuat aku belajar dia itu sangat visioner dan somehow itu apa dalam diri dia yang aku lihat seperti mamah juga mhm, sangat visioner ketika aku melihat sesuatu tuh one by one one at a time dia tuh mhm, bisa lihat cek gitu dengan segala probabilitas yang kemungkinan terjadi yang mana kadang itu aku nggak nge-capture itu kayak oh iya mhm, juga ya mhm. tapi kadang dikembaliin juga ya udah kan keputusanmu dia gitu masih memberikan
sebenarnya silakan keputusan itu. Dan kalau memang kejadian, dia cuma bilang iya kan gitu. Jadi, oke, Wow. itu aku belajar. Jadi, Yes. memang perjalanan yang panjang, ups and down dan lain Mhm. sebagainya. Tuhan proses, dia selalu hadir, dia selalu setia menemani. Ketika yang kemarin aku bilang juga, even ketika dunia tuh begitu jahatnya, nggak ada yang setuju sama aku, bahkan kayak semua all everybody versus me ibaratnya gitu. Tapi Mhm. ada dia gitu kan, ada dia di Yes. ujung sana yang eh, siap peluk, siap Yes. nemenin tuh, aku rasanya ya aku bisa melewati itu semua. Keren. That's that's the moment aku lihat pokoknya Fania yang nemenin aku kan Mhm. udah melewati titik terendah ini. Yes. Pokoknya Fania yang harus nemenin aku sampai nanti titik tertinggi. Nggak tahu Tuhan mau bawa aku setinggi Amen. apa. Aku pun nggak yang kalau ditanya ambisimu apa ya, pokoknya kemanapun Tuhan bawa lah. Aku nggak Mhm. pernah tahu. Ya. Aku sih cita-citanya aku selalu berdoanya yang penting aku bisa jadi berkat. Aku sama Fania sebagai Yes. keluarga, sebagai pasangan bisa jadi berkat juga nantinya. Cuman when-nya dan how-nya dan what yang akan Tuhan kasih itu kita juga masih ya terus mendoakan, kan kita juga bukan peramal gitu. Jadi Yes. kalau ditanya pelanginya sampai detik ini banyak banget. Eh, Banyak banget. setelah mama papa nggak ada, aku bisa lulus kuliah tepat waktu, Mhm. dapat beasiswa yang baik, kemudian eh, boleh magang di tempat yang oke, kemudian bekerja di tempat yang baik juga, yang well paid, yang Yes. punya lingkungan yang oke, Wow. kemudian Oke. aku juga masih kemanapun aku melangkah gitu kan, kemanapun kami melangkah kami masih boleh terus melayani. Tuhan kasih ladang untuk melayani dan juga apa ya, itu tadi udah dibekalin iman yang kuat selama di Semarang dari kecil. Jadi pas berangkat ke Jakarta, ketika orang mikir hati-hati di Jakarta nanti kamu akan lost segala macam, no, ketika Mhm. kita udah punya komunitas Ya. yang oke, puji Tuhan ya di sana ketemu juga keluarga baru yang aku bilang Amen. luar biasa sih. Itu kalau nggak ada mereka juga kita nggak mungkin nggak survive di Jakarta. Mhm. Itu teman-teman gereja, kalau misalnya gereja yang begitu support, yang begitu sayang sama Mhm. kita gitu, itu membuat kita tuh bisa survive di Jakarta. Dan bahkan eh, Tuhan sediakan ladang sendirilah di Jakarta untuk kita kerjakan, untuk kita melayani, kita usahakan gitu sih Kak ini. Jadi sampai detik ini Mhm. many things yang sudah Tuhan tunjukkan. Di tengah-tengah itu ya ada badainya juga kecil-kecil, cuman ya Ya. Mhm. Tuhan kasih eh, pelangi yang begitu banyak dalam proses level up itu. Itu. Yes. Sesuai kapasitas nih keren banget. Apa ya? Sudah kenal identitasnya tuh kayak pesen-pesen oke oke gitu aja sih karena udah ngerti what Hmm, should to do-nya udah ngerti, udah hmm, kenal hmm. diri sendiri ya. Unik sih, seneng banget. Makanya dari dulu tuh waktu lihat, aduh ya ampun, kayak kalau lihat tuh tiba-tiba doa kecil gitu, seneng. Dan sekarang lihat tuh mereka tetap bersama, aduh, jadi berkat. Saya lihat ada yang dari kecil tuh juga Glenn Alinsky sama si itu Chelsea, itu kan dari Iya, kecil juga dan mana iya. mereka tuh semakin indah, semakin indah. Nevan sama Vanya juga seperti itu. Amin, Amin, amin. Of amin, course amin, lah. seneng Kita banget. usahakan itu. Ivan, kalau melihat throwback ya, dan semua musim hidup yang sudah Ivan lewati, apa ingatan baik tentang Tuhan yang paling Ivan pegang sampai saat ini? Ingatan baik Mhm. banyak banget sebenarnya. Cuman satu Mhm. hal yang mungkin selalu aku pegang, yang Mhm. aku ingat juga kalimat di titik terendahmu, pokoknya ketika kamu memang merasa Tuhan aku nggak mampu sendiri. Ketika kita udah ngomong itu, Tuhan baru benar-benar bekerja dengan luar biasa. Karena Mhm. Tuhan tuh pengen diandelin ibaratnya gitu. Kalau kita masih kayak aku Ya. harus apa ya? Aku punya kenalan siapa ya? Aku punya resource apa ya untuk melalui rintangan ini? Itu ya kita kan masih kebingungan muter-muter gitu. Nah, Right. ketika kita surrender, eh, surrender tuh aku bilangnya bukan pasrah ya, tapi berserah. Kalau pasrah kan Mhm. ya sekarang lah Tuhan. Nggak Ya. gitu. Kita tetap berusaha, tapi hasilnya, outputnya itu kita berserah sama Tuhan. Pokoknya Mhm. kita mengerjakan bagian kita dan tapi kita berserah. Nah itu biasanya yang outputnya itu akan lain dan kita akan dapat level up yang luar biasa dari Tuhan. Ngomong ingatan baik, Mhm. yang aku tahu sih pokoknya eh, sampai detik ini. Jadi kemarin yang lagu waktu pemberkatan ya, yang satu-satunya pengharapanku, yang Mhm. gimana liriknya Mhm. bilang, sampai detik ini ku melihat
eh, Penyertaanmu sempurna. penyertaanmu sempurna. Nah, itu benar-benar itu mungkin Yes. lirik simpel ya, tapi bagi Yes. kami berdua itu kami kemarin ada di altar itu Mhm. mau diberkati itu kalau nggak penyertaan Tuhan itu rasanya nggak mungkin itu impossible. Jadi benar-benar apa ya ingatan baik tentang Tuhan itu Tuhan selalu adalah menyertai kita apapun keadaannya, apapun kondisinya. Tuhan tuh selalu ada di sekitar kita, selalu berjaga-jaga. Tinggal kitanya tuh nyadar apa enggak sih gitu. Mhm. Gitu Well, sih ini. Ivan, kebaikan Tuhan menurut definisi Ivan kayaknya terlewat ini. Hmm, Mungkin dengan kalimatnya Ivan sendiri seperti apa sih? Kebaikan Tuhan adalah gitu. hmm. Kalau menurut aku kebaikan Tuhan itu bentuknya banyak sih. Kadang Mm-mm. eh, nggak cuman materi sebenarnya. Kita ngomong berkat tuh nggak Ya, cuman materi loh. Kita dikasih kesehatan, kita bahkan dikasih cobaan, dikasih yes. rintangan itu karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan masih memproses kita. Kadang kalau hidup kita lempeng gitu-gitu aja, Mhm. cenderung nggak ada nggak ada sesuatu yang membuat Hmm. gitu lah, kayak Ya, membuat kita Tuhan ini gimana ya, Tuhan ini gimana ya. ya. Kayak Tuhan kayak ya sekarapmu lah, sak sak melakumu, sejalanmu itu. Mm-mm. 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 Nah, menurut aku Ya. kebaikan Tuhan itu ketika kita masih terus diproses justru. Tuhan tuh pengen Yes. hidup kita itu kan jadi kesaksian ya. Kalau kita nggak Mm. ada yang diceritain, nggak ada yang nggak ada proses hidup kita, ya apa yang mau di-sharing itu? Mm-mm. Right. Kita ngikutin teori kebaikan Tuhan based on Alkitab, pengalaman Mhm. hamba-hamba Tuhan dulu, apa namanya di Alkitab, itu kan beda. Itu Yes. alami sendiri, kita harus Mm-mm. Right. sharing kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang kita experience itu sendiri gitu loh. Mhm. Nah, itu akan beda. Nah, menurut aku kebaikan Tuhan itu adalah ketika Tuhan masih eh, Berurusan ya. berurusan sama kita. Kalau enggak ya, ya udah langsung Right, right, aja right. gitu. Betul sekali. Bayangin aja kalau hidup kita tuh karpet merah, ketemu orang-orang baik. Mana bisa kita bedain mereka dari yang jahat? Iya, Mana bisa ngelewatin hal buruk? Mana bisa kita mengakui Tuhan ada kalau semuanya tuh baik terus? iya, Ya nggak sih, Van? iya. Kalau kita ketemunya gitu terus, nah emang kita bisa bilang Tuhan baik tapi cuman di bibir nggak enak, Hmm. nggak ada tesnya katanya gitu ya, Mm-mm, betul, betul. nggak ada tesnya. Aduh, Van, saya sangat diberkati. Ivan, boleh dong kasih closing statement atau pesan semangat nih untuk teman-teman muda yang mungkin sedang atau pernah kehilangan orang yang dikasihi dan bahkan merasa jauh dari Tuhan yang membuat sulit merasakan kebaikan Tuhan yang well sometimes kayak yang ready to feel tapi kita sedang mencari definisi kebaikan Tuhan seperti di kepala kita. Kan Hmm, nggak bisa. oke. Apa mungkin Ivan? Mungkin aku cuman berpesan kalau teman-teman Good News Family di sini yang mungkin sedang sedang atau pernah kehilangan orang tersayang, itu apa orang tua atau pasangan, dan kadang itu membuat kita merasa tadi kan aku juga ada di momen di mana aku marah sama Tuhan dan itu kan sebenarnya kayak merasa jauh ya kayak Tuhan kok gini amat gitu. Satu hal yang harus teman-teman pegang adalah eh cari komunitas, Mhm. cari eh, keluarga baru dalam artian keluarga rohani, keluarga yang apa ya bisa membuat kita tetap hidup, menguatkan itu untuk berjalan jauh, untuk kita bisa tetap hidup. Karena again kalau aku bilang tanpa adanya orang-orang baik di sekitarku yang memang support aku, ngasih dukungan eh, secara mental, secara even secara finansial juga maksudnya semualah baik kebutuhan jasmani maupun rohani kalau nggak ada itu ya aku nggak ada sampai hari ini gitu jadi Yes. pesannya adalah tetap lihat sekitar kalian gitu kan pegang orang-orang yang sayang sama Right. kalian gitu kan untuk apa untuk kalian tetap hidup gitu karena kita tetap butuh sosok tangible-nya itu loh yang tadi aku bilang kita nggak bisa kayak Tuhan aku butuh Roh Kudusmu gitu. Roh Kudus kan nggak kelihatan ya Mhm. dalam diri kita, tinggal dalam diri kita, tapi kita juga butuh orang-orang yang Yeah. realnya dalam wujud fisiknya tuh eh, Mhm. support kita, mendorong kita, yuk semangat, yuk tetap hidup, yuk berjuang gitu.
perjalanan masih panjang. Jadi pesannya adalah eh, temukan komunitas, temukan eh, orang-orang yang sayang sama kalian, keep lah orang-orang itu yang jadi bensin atau bahan bakar kalian untuk Mhm. terus berjalan. Dan jangan lupa tetap terus berdoa, minta hikmat Tuhan. Sekali lagi kita di hidup di dunia ini kan juga pertama kali ya, nggak ada sih orang yang udah pernah hidup terus hidup lagi, itu kan Mhm. udah pernah trial dong, itu namanya kan, semua baru hidup sekali, jadi nggak ada Mhm. yang tahu. Jadi berdoa, minta hikmat Tuhan, mau bawa aku kemana sih gitu. Kalau memang ke sana, tunjukin dong Tuhan, apa namanya, eh, tunjukin dan sediakan dong Tuhan orang-orang ataupun segala sesuatunya yang aku butuhkan untuk melalui itu semua, gitu sih. Wow, bold, Ginson ya, keren banget ya. Apa namanya kalau kita ngomongin kehilangan itu memang mungkin tidak pernah benar-benar selesai, tetapi hari ini kita diingatkan bahwa kita harus tetap hidup dan cerita. Hari ini kita belajar ya dari cerita Ivan hari ini, sharingnya kita belajar bahwa iman itu hidup kita dan iman yang kita jalan ini tidak berarti kita berhenti berair mata atau Hmm. berhenti Hmm. berproses, tapi justru proses itu yang semakin level up, bikin level up gitu ya. Ivan, thank you buat hari ini. Thank you, Kak Aduh, saya Ili. menang banyak karena sangat diberkati. Itu juga yang kami harapkan, Gunsonli ya. Gunsonli diberkati dengan sharing ini dan apa apa yang kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu ini benar-benar memberikan Anda satu kekuatan ya. So Amin. finally saya Indi Saya Yoel Ivan. untuk Genews FM bisa lagi follow at 94.9 Genews FM, Genews for the family. God bless.